Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, saya Fatmawati. Saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selamat datang di podcast Belajar dan Pembelajaran. Di podcast ini, saya akan bahas tentang kompetensi guru profesional di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sebelumnya, apa sih kompetensi profesional itu? Kalau menurut saya, kompetensi profesional adalah di mana kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola belajar didukung oleh pengelolaan kelas, materi pembelajaran, serta strategi dalam media pembelajaran. Jadi, kalau kita mau dikatakan sebagai guru profesional, kita harus memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Ada yang pernah dengar kata pedagogik gak? Kata pedagogik ini tidak asing di dalam dunia pendidikan, yaitu terutama bagi guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Maksudnya, guru mampu mengelola atau merekrut suatu proses pembelajaran dan melakukan interaksi terhadap peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai. Seperti harus tahu karakter peserta didik. Di sini guru dituntutkan untuk mengetahui sikap atau karakter muridnya. Yang kedua itu harus punya teori dan prinsip belajar yang mendidik. Yang ketiga, melakukan pengembangan kurikulum. Di sini guru dituntut untuk mengembangkan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Dan guru mampu mengembangkan potensi peserta didik. Setiap siswa atau murid itu pasti memiliki bakat atau potensi yang terpendam. Jadi di sini guru dituntut untuk menggali bakat tersebut supaya tereksplor. Yang selanjutnya, guru harus berkomunikasi dengan sopan santun. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian dan evaluasi belajar. Jadi di setiap akhir semester atau di pertengahan semester, guru pasti akan melakukan evaluasi atas materi yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan terhadap siswanya. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian, yang pastinya dalam kompetensi ini berkaitan langsung dengan karakter personal guru. Guru di sini harus mencerminkan kepribadian yang bersifat positif, seperti sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, dan bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif ini wajib ada dalam diri seorang guru, karena guru akan menjadi teladan atau cerminan bagi muridnya. Dan guru juga merupakan orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Ada juga yang namanya kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah di mana kemampuan yang wajib dimiliki agar guru bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Baik, di dalam kompetensi profesional ini, guru harus memiliki kemampuan atau keahlian. Yang pertama itu menguasai materi yang akan dibawakan. Sebisanya harus membaca materi terlebih dahulu sebelum memasuki kelas. Yang kedua itu menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar, pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu yang diampu. Yang ketiga itu mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif. Jadi di sini guru dituntut untuk agar kreatif dalam membawakan materi pembelajaran. Di sini guru bisa menjabarkan materi dengan wawasan yang luas agar murid tidak bosan dengan materi yang sesuai di buku saja. Yang selanjutnya itu
mampu memanfaatkan teknologi. Zaman kan sekarang sudah canggih, jadi guru harus bisa melakukan pembelajaran atau aktivitas belajar dengan belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umumnya di masyarakat, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Jadi menurut saya ada beberapa indikator dari kompetensi sosial guru. Di antaranya itu mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, atau latar belakang keluarga. Jadi di sini di sini guru tuh harus mampu bersikap netral terhadap status seseorang. Yang selanjutnya yaitu mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Guru dituntut untuk bisa berbahasa dengan sopan santun karena guru merupakan contoh atau teladan bagi siswanya. Dan guru juga harus aktif, harus sopan, harus ramah terhadap sesama tenaga pendidik, orang tua siswa, sehingga masyarakat luas. Juga guru tuh harus berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi di sini tidak hanya berkomunikasi secara lisan, guru juga harus mampu berkomunikasi baik secara tulisan. Dan selanjutnya adalah guru harus mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai seorang guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Jadi, guru harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap daerah nanti yang akan diajarkan. Setiap daerah kan pasti memiliki budaya atau ciri sosial budaya masing-masing. Jadi guru harus mampu beradaptasi. Menurut saya ada beberapa contoh daerah terpencil dengan masalah kompetensi guru profesional. Yang daerah pertama itu merupakan Sukamandang, daerah Sukamandang. Daerah Sukamandang di sini banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan. Misalnya kekurangan guru, ada juga kekurangan sarana dan prasarana pendidikan serta biaya. Sementara itu di Luhuk terlihat kekurangan yang sama seperti di daerah Sukamandang, yaitu kekurangan guru serta kekurangan sarana dan prasarana. Terkait dengan masalah ini, pemerintah kita seharusnya tuh berusaha melakukan penempatan guru-guru PNS yang baru dilantik atau baru ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga mereka bisa merasakan atau mengajar atau mengasah kompetensi profesional mereka di daerah terpencil. Akan tetapi banyak kejadian di mana guru enggan mengajar di daerah terpencil dengan berbagai alasan, yaitu alasan faktor daerahnya tuh jauh atau mereka tuh sulit mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mengajar di daerah terpencil. Yang pada akhirnya mereka merasa tidak betah atau tidak nyaman karena fasilitas yang tidak memadai, serta di daerah terpencil itu jauh dari pusat kota atau keramaian. Dan disinilah kita bisa melihat apakah guru itu bisa dikatakan profesional atau tidak. Dia bisa bertanggung jawab, atau dia bisa menerima tantangan, atau dia bisa mampu menghadapi cobaan-cobaan atau tantangan yang diberikan di saat di daerah terpencil. Baik, saya rasa cukup ini saja yang dapat saya sampaikan di podcast ini di topik kompetensi guru profesional di daerah 3T.
Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.